Ya, dan berbakti. Pendidikan Tinggi YAI menggelar wisuda untuk program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Persada Indonesia tahun akademik 2021-2022. Sebanyak 1.078 lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi YAI diwisuda di Balai Sidang Jakarta Convention Center Kamis siang. Berbeda dari sebelumnya, acara wisuda kali ini dilaksanakan secara luring dengan menghadirkan orang tua, wali wisudawan atau wisudawati. Sebanyak 12 orang berhasil lulus dengan prestasi terbaik bidang akademik, yaitu lulus dengan IPK tertinggi dan lama studi tepat waktu pada suatu jenjang pendidikan. Selain itu, para lulusan itu memenuhi kriteria untuk memperoleh beasiswa studi lanjut dari Yayasan Administrasi Indonesia. Itu sejumlah 857 lulusan. Kemudian dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI sejumlah 193 lulusan, dan dari Akademi Akuntansi sejumlah 28 lulusan. Jadi total itu 1.078 lulusan. Dari wisudawan terbaik ada berapa ya? Wisudawan terbaik di sini dalam arti wisudawan yang, jadi gini, kami tuh ada wisudawan terbaik, ada cum laude, jadi yang terpuji ya. Kalau yang terpuji itu sejumlah 33% dari jumlah 1.078. Dan setiap dari yang terbaik itu kita memberikan, yayasan memberikan beasiswa studi lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi di dalam lingkungan UPYAI, dalam lingkungan UPYAI, dan dua ini ya. Berarti itu dari 30 Pasti yang cum laude, nah itu mendapatkan beasiswa 100% ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau D3 kemudian melanjutkan ke S1, kalau S1 melanjutkan ke S2, S2 melanjutkan ke S3 di lingkungan LPT ya. Itu beasiswa diberikan oleh Yayasan Administrasi. Pada kesempatan itu, Ketua YAI 1972, Profesor Yudi Julius mengatakan lulusan YAI sudah dipersiapkan untuk siap karya. Para wisudawan langsung dipersiapkan siap karya di dunia industri dan usaha baik dalam maupun luar negeri. Para mahasiswa selama proses pembelajaran, terutama di masa pandemi COVID-19, sudah dibiasakan untuk membedah dan studi kasus pada saat ujian tengah semester dan akhir semester. Selain mendorong mahasiswa untuk berinovasi, kampus pun mengembangkan berbagai pembelajaran menyesuaikan dengan kehidupan dan kebiasaan baru atau new normal. Kampus berharap para mahasiswa lulusan YAI bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dari program wirausaha yang sudah dikembangkan sejak menjadi mahasiswa. Sampaikan oleh Kepala LLDikti bahwa untuk menunjang memperlancar gerakan ke depannya diharapkan adanya program internasionalisasi dan juga program penggabungan antara akademi dengan STIE menjadi suatu institusi. Institusi. Nah, ini tentunya akan kami menyambut baik untuk kami dapat pelajari langkah-langkah ke arah yang tersebut disampaikan oleh Kepala LLDikti. Nah, artinya kenapa LLDikti sudah menyampaikan bahwa agar UPYAI ini bisa menjadi perguruan tinggi unggulan. Nah, itu yang tadi disampaikan. Jadi kami tentunya dari yayasan mensupport semua program tadi, dan mengenai program masa pandemik ini membuat akhirnya adanya inovasi baru. Ya, sekarang ini program dari perguruan tinggi kita sudah ada yang namanya program hybrid class. Ya, jadi ada yang tatap muka, ada yang hybrid. Jadi ada blended ya, ada yang online, ada yang hadir. Nah, ini yang membuat inovasi baru. Kemudian pengembangan teknologi digital tentunya. Nah, ini juga mau tidak mau kita harus melakukan langkah-langkah perubahan dalam era digital ini. Saya rasa itu sih dari kami, dari yayasan mensupport.
sesuai dengan misi dan visi dari masing-masing lembaga. Salah satunya adalah membentuk kewirausahaan, artinya menciptakan lapangan kerja di samping profesionalisme, ya. Di samping itu juga ada lembaga kewirausahaan, nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Rektor dan Bu Ketua. Ada juga kita namanya TLC, Training and Learning Center. Nah, itu adalah di mana TLC ini bekerja sama dengan ribuan usaha. Ya. Kita kerjasama dengan HIPMI, kita kerjasama dengan Kadin, kita kerjasama dengan IMSI, ya, IWAPI. Nah, jadi pelaku-pelaku bisnis ini kita kerjasama untuk menyalurkan lulusan-lulusan untuk mencari dunia kerja. Jadi ada